Bukan lembek-lembek main TikTok modelnya seperti banci kurang itu. Misalkan Anda main TikTok, kemudian ngajak joget-joget, ini muruahnya sudah nggak ada di dalam Islam. Maka dari itu kita sampaikan kepada Bapak Emput yang khususnya pada kesempatan ini saya akan memberikan koreksi yang luar biasa kepada Anda. Daripada misalnya buka link porno, buka situs porno, kan gitu banyak yang begitu cuma nggak disiarkan. Saya nonton aja. Idza sa'afi'alul mar'i sa'adhununuhu, kata di dalam bahasa Arabnya, bahwasanya ketika orang mempunyai kebiasaan berprasangka jelek, biasanya dia sudah biasa melakukan hal-hal kejelekan yang disangkakan kepada orang lain. Anda dinilai sebagai orang yang telah lalai terhadap umat, terhadap rakyat yang sedang dilanda pandemi. Kenapa? Anda mengajak atau mempertontonkan diri sebagai orang yang happy-happy saja ketika wah ini kok kurang ada empatinya nih di saat rakyat susah cari makan, Pak Menko-nya malah nonton sinetron gitu Pak. Bagaimana menanggapi yang seperti ini? Tidak apa-apa, kan tidak perlu ditanggapi. Tidak apa-apa, kan tidak perlu ditanggapi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan hanya orang-orang yang berhadapan langsung dengan ilmu, akan tetapi man salaka thariqan ini bermaksud umum. Untuk Anda semua yang mendukung untuk pembangunan tempat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk kita masuk ke surga. ini lahan yang akan kita bangun bersama. Insya Allah ini akan diperuntukkan untuk Taman Hadis Usia Dini. Lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas. Dan insya Allah kita akan buat kelas digital. Jadi semua kelas kita sesuai dengan tuntutan zaman hari ini, kita buat kelas digital. Ada 6 kelas di sini, 1 kantor dan juga ada ruang tamu, kamar mandi dan lain sebagainya. Parkir di sini insya Allah. Kita juga akan targetkan ini dalam waktu 2 atau 3 bulan, maksimal 4 bulan. Ini sudah selesai pembangunan. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu nasihat yang sangat penting, yang sangat mahal harganya menurut kami, tapi Allah alam menurut Anda dan menurut orang lain. Kadang orang-orang melihatnya ini adalah salah satu hate speech atau ujaran kebencian, atau ini adalah ketidaksukaan terhadap salah satu sikap seorang pemimpin. Allah alam, kita persembahkan dan kita berikan semuanya kepada mereka yang mau menilai. Terserah mereka. Karena apa? Karena di dalam satu pepatah Arab dan syair akhlak disampaikan bahwa ketika seseorang melihat orang lain itu adalah buruk dan berburuk sangka kepada orang lain, biasanya mereka terbiasa melakukan hal keburukan tersebut. Ini di dalam satu syair, idza sa'afi'alul mar'i sa'adhununuhu, kata di dalam bahasa Arabnya, bahwasanya ketika orang mempunyai kebiasaan berprasangka jelek, biasanya dia sudah biasa melakukan hal-hal kejelekan yang disangkakan kepada orang lain. Ini dalam hal nasihat kepada diri saya sendiri sebenarnya, dan semoga bermanfaat kepada orang lain. Maka dari itu kita sampaikan kepada Bapak Emput yang khususnya pada kesempatan ini saya akan memberikan koreksi yang luar biasa kepada Anda, bahwa ini adalah sifat yang sangat terpuji ketika Anda mengikutinya dan menerapkannya di dalam kesehariannya. Artinya apa lagi? Kok sedikit-sedikit atau misalkan empuk-empuk lagi? Kenapa bukan pejabat-pejabat yang lain? Karena saya Al-Fakir ini adalah darah Madura dan mempunyai kewarganegaraan Madura. Kalau negara ya. Dan Pak Emput itu adalah orang Madura, darah Madura. Maka saya merasa memiliki dan saya merasa sayang kepada beliau. Maka saya sampaikan secara langsung dan singkat pada kesempatan kali ini,
Ketika Anda sedang memimpin, marilah jadilah pemimpin yang lurus, yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan di dalam Islam. Saya lihat Anda akhir-akhir ini ketika dinasehati oleh orang-orang sama netizen-netizen, namanya aja netizen. Kenapa diambil hati? Kenapa sampai Anda emosi misalkan? Anda dinilai sebagai orang yang telah lalai terhadap umat, terhadap rakyat yang sedang dilanda pandemi. Kenapa? Anda mengajak atau mempertontonkan diri sebagai orang yang happy-happy saja ketika betul misalkan Anda mengajak supaya bagaimana imun itu bangkit dan imun itu semakin bagus. Akan tetapi Anda melihat Anda sedang berhadapan dengan rakyat dan publik. Ketika mereka mempunyai persepsi dan mempunyai pandangan yang berbeda-beda, Anda juga harus sadari itu, tidak perlu Anda ngeyel. Misalkan Anda dinasehati, Pak Ampun, jangan nonton sinetron, lihatlah, pikirkanlah rakyat yang sedang dilanda pandemi. Mereka ada yang telah gugur di dalam setiap usahanya, mereka tutup dan gulung tikar di setiap usahanya. Ada yang mereka yang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, mereka yang sudah jualan barang-barangnya yang ada di rumahnya untuk sekedar menyambung hidup dan dimakan sehari-hari. Pak Ampun, lihatlah itu. Bukan diajak nonton sinetron. Ini adalah salah satu pandangan yang tidak bisa disalahkan dari rakyat Anda. Jadi Anda tidak perlu ngeles misalkan, iyalah daripada saya nonton film porno dan lain sebagainya. Astagfirullah, bukan begitu. Anda harusnya memberikan satu jawaban yang santun sebagai seorang pemimpin. Masyarakatku, rakyatku, dengarkanlah. Itu adalah kekhilafan saya. Mungkin kalian misalkan mau menonton sinetron untuk hanya meninggalkan satu kegiatan-kegiatan yang penat sambil menghibur diri, silakan. Anda yang tidak mau, silakan juga. Dan Anda yang paling penting adalah bagaimana caranya ekonomi Anda terjaga, pekerjaan Anda terjaga, Anda menambah keranjang-keranjang pekerjaan yang lain untuk penghasilan dan untuk kehidupan keluarga Anda. Misalkan seperti itu kan bagus. Tidak menjawab, oh itu adalah hak saya mau nonton apapun daripada nonton porno. Astagfirullahaladzim. Pak Ampun, sadarilah Anda sedang memimpin. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Anda seorang pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan Anda kelak. Bagaimana mengayomi, bagaimana memelihara rakyat Anda sebagai seorang tuan sebenarnya. Anda bukan tuan, tapi Anda sebagai pelayan daripada rakyat. Mari kita sampaikan dalam kesempatan ini, saya akan sekali lagi tidak hanya mengkritik, tapi saya akan memberikan solusi dan akan sekali lagi mengingatkan kepada Anda, mungkin Anda pernah membaca kitab Idhatun Nasyi'in yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di dalam bab kepemimpinannya, supaya ini menjadi nasihat yang berharga untuk Al-Fakir sebenarnya, dan semoga ini bisa bermanfaat oleh Anda sehingga Anda merubah sifat itu karena Anda hidup dari Madura dan Anda berdarah Madura. Bagaimana Madura dianggap dan dikenal sebagai agamis dan mereka banyak ulamanya di sana, sehingga tidak patutlah ketika seorang pemimpin semena-mena dan mempunyai satu sifat yang arogan seperti itu. Mari kita akan langsung saja kepada nasihatnya. Semoga ini bisa Anda tangkap dan Anda bisa pelajari baik-baik. Setelah itu saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Mau Anda melaporkan ke polisi, Anda mau menjarakan saya, silakan. Masya Allah. Baik, saya akan langsung membacakan tanpa panjang lebar lagi. Di dalam kitab Idhatun Nasyi'in, ini kitab saya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Saya pelajari ini di dalam bab riasa atau kepemimpinan. Di sini dituliskan di dalam halaman 101, wala yakunu ra'isu ra'isan haqqan hatta tatawaffaru fihi syurutur ri'asati minal aqli wal ilmi wa sihhatil wijdani wal muru'ati wa syahamati wa taharatis sarirati wa husnis sirati wal karami wal badlil jammi fi sabili ihya'il ummati wa nashril ilmi fi rubu'iha. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kepemimpinan yang ideal di dalam Islam, di dalam nasihat yang sangat berharga ini, saya akan menyampaikan bahwa di dalam Islam sudah menuntunkan bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik. Dan ini juga mungkin akan menjadi prinsip kelak ketika 2024 kita akan memilih pemimpin yang baru. Kita harus perhatikan ini betul-betul bagaimana seorang pemimpin. Pak Ampun, Anda perhatikan ini dan dalam poin-poinnya kalau boleh saya kategorikan, ini menjadi 4 kategori. Yaitu pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal di dalam Islam kita punya agama. Yang pertama adalah al-aql. Harus mempunyai wawasan yang luas dan cerdas. Yaitu 1 dan 2. Harus berakal, sehat, dan harus mempunyai wawasan yang cerdas. Yang ketiga adalah sihhatul wijdan. Bagaimana seorang mempunyai positive thinking. Tidak buruk sangka kepada siapapun yang mengkritiknya. Artinya meskipun Anda dikritik oleh rakyatnya, Anda positive thinking saja.
bahwa oh itu adalah rakyat saya dengan pikiran dan aneka macam isi otak yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, Anda maklumi saja, tidak harus Anda negative thinking kepada rakyat Anda. Tidak harus Anda menjadi arogan dan membela diri selalu di dalam ranah publik ini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana muru'ah. Muru'ah adalah bagaimana menjaga harga diri. Harga diri kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjaga sekiranya kita tetap mempunyai kewibawaan dari agama kita, dari keilmuan kita. Misalkan Anda main TikTok, kemudian ngajak joget-joget, ini muru'ahnya sudah nggak ada di dalam Islam. Anda sebagai seorang pemimpin harusnya berwibawa, bukan harus dicerca dan caci maki oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Anda. Kalau ini misalkan kita sampaikan dalam hal ini adalah satu caci maki, terserah. Saya hanya menyampaikan satu nasihat kepada Anda semuanya. Kemudian yang kelima adalah asy-syahamah. Asy-syahamah adalah satu sifat yang sangat luar biasa. Artinya, ini adalah kelihatan perkasa. Bukan lembek-lembek main TikTok modelnya seperti banci, kurang itu. Wallahualam, mohon maaf, saya tidak mengatakan Anda seperti banci, tapi ini adalah satu gambaran bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang kelihatannya itu betul-betul perkasa, tidak klewer-klewer, tidak lembek, tidak lebay, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sifat yang harus kita pertahankan di dalam keislaman dan hasanah yang kita miliki, Masya Allah. Kemudian yang keenam, yaitu taharatus sarirah. Taharatus sarirah adalah ketulusan hati ketika bagaimana kita melayani rakyat. Ketulusan hati ketika bagaimana melihat kritik-kritik dari rakyat. Ketulusan hati ketika melihat keadaan kondisi kita. Bagaimana kita harus bergerak bersama rakyat. Ini adalah yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah husnus sirah. Bagaimana track record itu diciptakan betul-betul. Bukan track recordnya mencaci Habib, kurang ajar terhadap Habib. Habib dianggap orang yang kriminal. Habib dianggap orang yang kurang ajar, apalagi Masya Allah dianggap radikal dan lain sebagainya. Ini sangat bertentangan dengan husnus sarirah yang harus dimiliki pemimpin. Harus betul-betul ta'zim, harus betul-betul bisa taat kepada orang, harus betul-betul bisa taat kepada agamanya. Kemudian yang kedelapan, ini adalah al-karam. Al-karam yaitu kedermawanan. Bagaimana kita dermawan? Bagaimana kita memberikan satu persembahan yang terbaik kepada rakyat kita sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi saya sampaikan, pemimpin itu melayani, bukan minta dilayani. Pemimpin itu harus bisa menghormati, bukan minta dihormati saja. Ini di dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa Anda ketika Anda mau berkhidmah di dalam kehidupan Anda untuk mempersembahkan yang terbaik kepada agama Anda, kepada Rasul Anda, pada akhirat Anda. Ini kesempatannya, maka harus Anda perbaiki betul-betul karakteristik sebagai seorang pemimpin yang islami. Maka yang kesembilan kita sampaikan, yaitu badlil jammi fi sabilil ummah. Bagaimana dia mau memberikan yang terbaik dalam pelayanan, membantu, berdonasi, kemudian memberikan yang terbaik di dalam servisnya, pelayanannya terhadap umat. Bagaimana dia suka membantu menolong saudara-saudaranya, seperti misalkan kepemimpinan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin, dan lain sebagainya. Bagaimana Sayyidina Umar setiap malam keliling di dalam beberapa lingkungan-lingkungan kota, di beberapa RT-RT, RW-RW, dan di beberapa gang-gang. Beliau melihat apa yang harus dibantukan kepada rakyat. Beliau melihat di setiap sudut-sudut kota, adakah anak-anak atau rakyat atau umatnya yang kelaparan. Beliau sunggul sendiri, beliau bawa sendiri gandumnya untuk diberikan kepada orang yang lapar, rakyat yang lapar. Itu betul-betul melayani. Dan ini adalah jiwa al-jam fi sabilil ummah, yang bagaimana ini harus betul-betul dijaga baik-baik di dalam kita punya ajaran dan kita punya Islam. Masya Allah. Yang 10 yaitu nashrul ilmi fi rubu'iha. Jadi bagaimana memberikan satu corong yang terbaik untuk mencerdaskan umat, untuk mencerdaskan bangsa, memberikan satu dukungan penuh terhadap dakwah, memberikan satu dukungan penuh terhadap ceramah-ceramah agama, bukan mengkriminalisasi, bukan mencari-cari celah-celahnya, bukan mengejek-ngejek Habib, bukan bergabung dengan orang-orang komunis, orang-orang yang tidak suka terhadap agama. Ini adalah salah satu prinsip yang harus Anda perhatikan dan harus Anda rubah semuanya supaya Anda betul-betul mampu memberikan satu yang terbaik dan Anda adalah perwakilan daripada
rakyat Madura, umat Madura, insya Allah Anda akan kembali lagi dirangkul oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita, ayah-ayah kita di Madura. Demikian, semoga bermanfaat, ampun, dan semoga Anda panjang umur di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Jangan lupa sekali lagi subscribe